terbit matahari. Saat terbit matahari itu bulat. Bulat kan? Matahari itu bulat gini. Oh, terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Makanya waktu terbit matahari ini disebut dengan waktu qarnai syaitan. Qarn, tanduk. Qarnai, dua tanduk. Syaitan, dua tanduk setan. Zulqarnain yang punya dua tanduk. Qarnain, dua tanduk setan. Sampai berapa lama setan menghampiri matahari ini? Qaida ramhin, setinggi tombak. Jadi kalau ditegakkan tombak di atas tanah, segini tinggi tombak, lalu kemudian matahari ini naik setinggi tombak. Itulah makanya selama matahari naik setinggi tombak, kita tidak boleh sholat. Kenapa? Tasyabuh, menyerupai orang musyrik jahiliyah. Karena mereka menyembah setan. Menyembah berhala itu di dalamnya ada setan. Selama naiknya waktu dua tanduk setan ini 12 menit, setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Jadi sekarang jam 6.12 baru boleh sholat sunat isyraq. Maghrib jam berapa? Maghrib 6.16. Tuh mudahnya. Kalau kita nggak punya kalender, kapan baru boleh sholat sunat isyraq? Mudah saja. Lihat maghrib. Kalau maghrib 6.16, maka kita baru boleh sholat nanti jam 6.16. Tadi Ustadz bilang 12. Kenapa 16? Kalau pas 12, kadang setan ini molor juga. Dia enggak pas jam 12 itu langsung cabut, enggak. Bisa jadi dia nongkrong-nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu. Itu maka dilewatkan, digenapkan, jadi kadang makanya Ustadz kadang sebenarnya waktu dua tanduk setan ini 12. Tapi supaya mudah ngingat atau lebih ihtiyat, lebih hati-hati, maka kita genapkan jadi 15. Itu maka 6.16. Semua ada dalilnya. Lewat 6.16 baru sholat sunat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kata guru saya sholat duha Pak Ustadz. Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq. Kalau nggak cukup 3 syarat namanya duha. 3 syarat itu apa? Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, nggak keluar masjid sampai terbit matahari. Kalau cukup 3 syarat, sholat dia, namanya sholat sunat isyraq. Habis sholat subuh, pulang ke rumah, masak sarapan. Pas mau kerja, 6.30 sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Duha. Karena nggak cukup 3 syarat. Nggak usah kelahi gara-gara itu. Allahu Akbar. Isyraq apa duha ya? Enggak sah. Karena niat itu sebelum takbir atau dalam takbir. Ada orang niatnya sebelum takbir. Dia niat dulu Allahu Akbar. Tapi ada niatnya di dalam takbir. Allahu Akbar. Itu kalau siapa yang takbirnya panjang, itu berarti dia berniatnya di dalam takbir. Tapi apa Imam Masjidil Haram takbirnya pendek. Allahu Akbar. Yang belakang itu yang panjang. Allahu Akbar. Imam itu takbirnya pendek karena dalam mazhab Hambali niatnya bukan dalam takbir tapi sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niatnya dalam takbir. Saya kalau takbir panjang. Allahu Akbar. Karena saya masang niat dalam takbir. Jamaah niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Dalam takbir. Sah. Sebelum takbir sah. Yang enggak sah itu setelah takbir. Ujuk-ujuk masuk masjid, Allahu Akbar. Ini duha atau isyraq? Enggak sah. Innamal a'malu binniyat. Jadi yang kita bahas ini kebanyakan adalah amal-amalan yang sifatnya ikhtiari, pilihan. Yang bisa kita pilih. Adapun yang nggak bisa kita pilih, gimana mau kita bahas? Kalau kita tidak bisa memilih, yang bisa kita lakukan hanya sabar mengandung anak.
Tiap hari, tiap malam doa, Rabbi habli minas shalihin, berikan aku anak yang soleh, berikan aku anak yang baik. Dijaga, cek ke dokter, USG, lahir anak lucu, cantik, mungil, tapi ternyata apa yang terjadi? Rupanya dia kena penyakit sindrom autis. Itu kemauan kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Kalau enggak ridho, banyak orang membuang anak sekarang, dimasukkannya ke kresek, campakannya dibuangnya ke kali. Malu punya anak. Bahkan sebelum lahir sudah dibunuh duluan. Kata dokter, wah ini cacat nih kalau lahir. Kita bunuh aja ya. Bunuh aja lah. Malu. Dibunuh. Tapi ada seorang ibu mengatakan, tidak, biarkan dia lahir dok. Dia buah hati belayan jiwaku. Tapi ini nanti hanya akan menyusahkan saja. Biar jaga. Dijaganya anak ini yang sudah divonis harus dibunuh. Dijaganya. Anak itu sekarang hafal Quran. Dokter yang vonis itu nggak bisa baca Quran. Dokter-dokter yang tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung dengar ceramah saya, pulang mati. Ada masanya kita bisa memilih, Bu. Tapi ada masanya kita tidak bisa memilih. Makanya katakan, anakku, aku tak pernah meminta kau jadi anakku, sebagaimana kau tak pernah meminta aku menjadi ibumu. Ini takdir Allah. Ini kuasa Allah. Allah yang menyuruh malaikat membawa ruh itu untuk memilih rahim mana yang mau dia masuk. Kita nggak pernah request dulu, aku mau masuk ke rahim Ratu Elizabeth. Nggak pernah minta. Makanya kalau ada anak memahami itu, dia tidak akan malu mengakui orang tuanya. Aku malu punya ibu seperti kamu. Loh, emangnya kita dulu milih? Tidak. Ibu dulu milih punya anak? Tidak. Bapak dulu milih mau punya ibu seperti ini? Tidak. Bagaimanapun bentuk ibu kita itu, dia adalah ibu kita. Yang sudah meninggal ibunya, tidak ada cara lain kecuali mengirimkan Al-Fatihah, Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah wa'fu anha. Tapi yang masih hidup, sebelum pulang nanti dari sini, beli makanan yang paling dia suka, bawa ke rumahnya, suapkan, belikan makanan, minuman, pakaian yang paling dia suka, kerudung yang paling dia sayang, cincin kalau ada duit. Jangan belikan yang imitasi, sakit hatinya. Pasangkan, suapkan, pakaikan, cium tangannya, peluk tangannya, peluk badannya, cium keningnya. Luar biasa bagi yang punya ibu. Bagi yang sudah tak ada, apa boleh buat? Menangis, meneteskan air mata darah. Bahwa engkau punya ibu itu bukan pilihanmu, itu pilihan Allah. Tapi bahwa engkau berbakti atau melawan, menjadi anak yang baik atau durhaka, itu adalah pilihan. Jangan sampai salah pilih. Hidup ini singkat, hidup ini pendek. Tapi kalau sampai kau salah, maka azab yang akan kau terima nanti di akhirat, khalidina fiha abada. Allah beri kita pilihan. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang beriman dan beramal soleh tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Adapun orang yang kafir, ingkar, tak mau menerima hidayah, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Sekarang kita sedang berada di simpang jalan, pilih mana? Alhamdulillah beberapa kali pilihan kita benar. Tadi malam sebelum tidur memilih yang benar. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun malam pilihannya benar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Benar apa salah ini? Benar. Bangun, bunyi jam. Tip, 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 tip. Jam 3. Bangun atau tidur? Bangun atau tidur? Kata setan, tidur. Tidur. Tapi malaikat mengajak dia, bangun. Qum, bangun. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Qum, bangun. Dia lawan. Soal itu pilihan dia benar. Lalu kemudian antara sholat ke masjid atau di rumah ya, ke masjid atau di rumah ya, ke masjid atau di rumah ya. Ternyata dia pilih ke masjid. Lagi-lagi pilihan dia benar. Habis sholat ada pengumuman. Mari kita dengar tausiah yang akan disampaikan. Dengar ceramah. Kata setan, jangan, tonton YouTube aja. Tapi dia berkata, enggak, aku mau mendengar. Ini pilihannya benar. Setan berbisik lagi, nanti kalau kau tonton, tiba-tiba kau terlambat masuk kantor, ini hari macet, habis hujan tahu.
Tapi dia katakan tidak, insya Allah lagi-lagi pilihan kita benar. Habis itu sampai ke kantor, datang orang bawa duit 1 koper. Pak, ini tolong golkan proyek saya. Kata setan, ambil. Kata malaikat, jangan, ini haram. Kata setan, ambil. Haram setan, keluarkan 2,5%. Bawa umroh ke Makkah. Kau pergi aja ke Makkah, nanti sampai di sana kau menangis di pintu Ka'bah, insya Allah ini bersih. Iya juga ya. Akhirnya pilihan kita salah, ditangkap KPK. Ketika ditanya sama hakim, kenapa kamu ambil duit 1 koper ini? Ini adalah kehendak Allah. Saat itu kita sedang salah atau benar? Salah 2 kali. Yang pertama salah saat memilih, yang kedua salah menyalahkan Allah padahal keputusan kita yang salah. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan pada subuh yang penuh dengan kemuliaan ini. Kira-kira ceramah saya ini bisa dipahami? Kadang saya dengar ceramah orang nggak paham saya. Iya, pernah suatu hari waktu di hotel kami acara seminar, saya duduk sama kawan-kawan saya. Kawan saya nanya di sebelah, udah setengah jam dia ngomong. Kawan saya nanya, mat. Dia nggak manggil Ustaz, mat aja. Mat katanya, ya. Kau paham nggak apa yang dia bilang? Enggak. Saya bilang, dia dapat gelar profesor itu karena kita nggak paham. Kalau kita paham, dia LCMA gitu. Saya khawatir karena gelar banyak ini akhirnya orang yang nggak paham. Makanya saya selalu tanya. Di kelas pun gitu juga kalau saya ngajar. Gimana mahasiswa, paham? Paham? Enggak Pak, saya ulang 2 kali. Gimana paham? Enggak Pak, saya ulang 3 kali. Udah 3 kali saya ulang, saya tanya, kau yang keluar apa aku keluar? Udah 3 kali ulang tak juga paham. Karena kalau teruskan ada 2 kemungkinan. Kalau tak dia stres, saya stres. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman, bukan sekedar ilmu. Karena Nabi mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu, Allahumma faqihhu, bukan sekedar alimhu, enggak, tapi Allahumma faqihhu, pahamkan dia agama. Apa makna pahamkan? Mengerti substansi makna agama, jangan hanya beragama sekedar simbol. Inti agamanya apa? Salam, kedamaian. Sehingga dengan berislam ini kita menjadi damai. Tapi katanya Islam itu at-tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita. Ini stata'ta ilaihi sabila. Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Betul. Tapi lihat jawaban Nabi di tempat yang lain. Makanya hadis itu jangan diambil satu dibuang satu. Lihat hadis yang lain. Man wal muslim? Siapa muslim itu ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Apa tujuan bersyahadat? Supaya kita mengakui Allah dan Rasulullah. Apa tujuan kita sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apa tujuan kita puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Apa tujuan kita haji? Tujuan haji adalah fala rafasa wala fusuqa wala jidal. La rafasa, no seksual, jangan nakal secara seksual. Wala fusuqa, jangan nakal non seksual. Wala jidal, jangan nakal lidah kasar, caci maki, sumpah serapah. Ustaz Somad cuma pandai ngomong aja. Dia kalau ceramah kasar, saya bukan kasar, suara aja keras, hati lembut. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang duduk di atas ini belum tentu lebih mulia daripada yang berdiri di ujung sana. Boleh jadi yang berdiri di ujung sana lebih dulu masuk surga daripada yang duduk di sini. Yang diaminkan. Kadang jamaah ini pas saya ngomong gitu, boleh jadi yang duduk di sana lebih dulu masuk surga daripada yang sini. Amin gitu. Intinya jangan merasa kita ini lebih baik. Kita ini orang yang paling banyak dosa. Abdul Somad, kau duduk di kursi ngomong didengar orang bukan karena kau hebat, tapi karena Allah masih sayang. Segala aib cacatmu ditutupi Allah. Kata Agin,
Kalau Allah mau, dia bukakan semua rahasia gitu. Yauma tublas sarair. Pada saat itu dibukakan Allah segala rahasia. Jangankan aib, jangankan cacat, jangankan dosa, dibukakan Allah. Tubuh, daging, kulit kita yang boleh terbuka. Laki-laki itu kan yang ditutup cuma dari pusat ke lutut. Kalau dadanya dibuka, dosa nggak? Enggak. Tapi kalau dibukakan Allah, makanya ditutup sampai 3 lapis penutupnya. Singlet 1, baju 1, pakai sorban. Supaya dipakai. Kenapa dipakai sorban? Supaya orang yakin ini ustaz. Betapa kita ini hanya ditutup oleh aksesoris. Makanya kita beragama faqih, paham, mengerti substansi makna agama. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, sholat berjamaah ke masjid, hubungan baik dijaga dengan manusia, saling mendoakan, ada silap salah minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya selama menyampaikan tausiah ini? Dah selesai, habis 60 menit. Sehebat apapun iman Abu Bakar Siddiq, sudah 13 tahun masuk Islam, dididik, digembleng dengan tauhid, bersedekahnya emasnya sebesar batu yang digulung dalam kain. Tapi ketika musyrik jahiliyah datang, menyerang, naik ke atas Jabal Zur, Abu Bakar itu ada rasa takut, cemasnya atau tidak? Ada. Apa kata Nabi menguatkan Abu Bakar? Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Abu Bakar, jangan kau sangka kita di gua ini cuma berdua di sini. Fallahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Andai kau katakan kita berdua di sini, Allah ketiga. Andai kita di sini berempat, Allah kelima. Andai di sini kita berenam, Allah ketujuh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ada Allah. Makanya kalau sedang susah hati katakan ada Allah. Itulah maka kita bertasbih la ilaha illallah. Stres, depresi, ambil tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dari belakang akan mengejar, menangkap, membunuh, mempancung kepala. Di depan Laut Merah. Lanjutkan ke depan, mati Laut Merah. Mundur ke belakang, Fir'aun. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun, inna lamudrakun. Kita akan tertangkap Musa, kita akan mati Musa. Apa kata Musa? Kalla, kalla, inna ma'iya rabbi. Bersamaku ada Allah. Stres, depresi, mau terkencing, maaf, mau mencret rasanya. Kenapa? Debit kolektor sudah ada di luar, digas-gasnya. Apa yang bisa dilakukan? Apakah kita masuk ke kamar mandi minum racun tikus? Enggak. Minum sampo? Enggak, mati, bebui-bui aja mulut. Yakinkan dirimu bahwa kau salah mengaku, aku akan bayar. Aku akan bayar Pak, tapi sekarang aku belum mampu, aku akan bayar. Sampai masanya aku bayar. Dia bentak, bentak lagi. Kapan kau bayar? Nanti ku bayar. Teriakan, bentakan yang berisi kekuatan, pertolongan dari Allah. Dia pula yang pucat dengan cek. Iyalah, saya pulang dulu. Dicabutnya pedangnya. Nabi waktu itu sedang sendirian di bawah pohon kurma. Sahabat-sahabat sedang jauh. Ya Muhammad, kemarin sahabatmu banyak, sekarang kalau aku pancung kepalamu, siapa yang menolongmu? Kata Rasul. Apa kata Nabi? Satu kalimat, Allah. Jatuh pedangnya. Dari mana kekuatan itu? Datang dari Allah. Mana ada kekuatan kita? Saya ketika ceramah, pulang dari ceramah awal-awal viral, awal-awal jamaah ramai, saya bawa ibu saya, almarhum mak saya. Pas pulang ke rumah dia nanya, kau miara jin ya? Kenapa sih bilang? Kok banyak sekali orang dengar ucapanmu? Berarti kau pakai pelet? Pakai jin? Saya bilang tidak. Saya tak tahu, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada daya, kita tak ada upaya. Banyak juga orang ngomong memukau disenangi, PD-nya luar biasa, rupanya pakai sabu-sabu. Orang pakai sabu tuh PD-nya luar biasa. Hai guys, PD semua, rupanya error sudah otaknya. Makanya yang kita tanamkan ke anak-anak kita adalah keyakinan, nak, bahwa kau senantiasa bersama dengan Allah. Mama tidur kamar sebelah ya, kamu tidur sini. Mama takut ada hantu. Ada Allah, nah, Allah. Maka tulisan dibuat itu Allah, la ilaha illallah.
Ini tenang ya nak, ada Spiderman. Gimana menanamkan Spiderman kepada anak? Akhirnya dia bukan gini. Kalau ditanamkan ada Allah, dia akan Allah bertanam ke Spiderman. Nah, gitu. Ustadz pun gitu kayaknya juga dari jauh. Pengalaman saya banyak anak-anak Ustadz gitu. Oleh sebab itu maka yang kita tanamkan ini adalah Allah. Saat kau senang nak, saat kau kaya nak, ada Allah. Maka jangan sombong, bersyukur pada Allah. Saat kau susah, jangan stres nak, jangan depresi. Kenapa? Karena ada tempat kau mengadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh barakah ini. Kita tidak pernah berpisah. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Bapak Ibu selalu mendoakan saya, betul? Yang bilang betul yang mendoakan aja, enggak jangan. Kami selalu mendoakan Ustadz, tapi nama Ustadz enggak kami sebut. Kapan Bapak mendoakan saya? Ketika Bapak berkata, wassalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Dan saya juga mendoakan Bapak. Ketika saya mendoakan Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Dan Bapak masuk dalam doa itu. Kenapa? Karena Bapak adalah orang-orang yang soleh. Pas saya ngomong gitu, ibu-ibu nangis. Berarti kami nggak masuk. Karena di situ wa ala ibadillahis sholihin. Besoknya karena ustadznya merasa tertekan, kalau gitu kita tambah wa ala ibadillahis sholihin wa sholihat. Kalau sudah disebutkan laki-laki, maka automatically perempuan masuk. Begitu kaedahnya. Makanya kalau tidak paham bahasa Arab, banyak perempuan nggak puasa. Kamu kenapa nggak puasa? Lu ayatnya untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kum laki-laki, perempuan nggak puasa. Kaedahnya kalau disebutkan laki-laki, perempuan masuk. Tapi kalau disebutkan perempuan, laki-laki enggak. Begitu. Pelajari bahasa Arab. Ini bahasa Inggris mantap. Bahasa Arab nggak belajar. Tidak ada masa terlambat untuk belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sampai liang lahat. Itu bukan teori. Menuntut ilmu sampai liang lahat itu mana prakteknya? Buktinya orang sudah liang lahat pun tetap dibacakan talqin. Hai jenazah, kalau datang nanti malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Allah, man nabiyuka, katakan Muhammad SAW. Maka kita buka, katakan Al-Quran. Untuk apa orang mati diajari? Sebenarnya itu adalah mengamalkan minal mahdi ilal lahdi. Hadisnya riwayat Imam Abu Umamah Al-Bahili. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, isnaduhu jayyid. Hadis tentang talqin orang mati, jangan ingkari orang mentalkinkan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis, yang membolehkan ahli hadis, yang melarang ahli hadas. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan lindungan Allah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Quran dan sunnah yang benar. La tada' lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari sini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutupi aib cacat kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami melunasi hutang piutang kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, keluarga kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat, maka tunaikan, tolong kami untuk menunaikannya ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.